Baik, pemirsa, kita lanjutkan berbincang dengan Pak Haji Nana. Tentu pemirsa, Pak Haji memulai dari distributor, kemudian berkembang eh, membuat sendirilah pabrikasi. Tentu ada tantangan baru kan, terutama menyangkut sistem, SOP, kemudian pengembangan SDM. Gimana Pak Haji transformasi dari distributor ke pabrikasi? Baik Kang, saya menulis dalam buku 8 Mukjizat Rezeki bahwa saya bukan orang pintar, latar belakang saya juga bukan seorang akademisi. Karena sadar saya ada orang yang bodoh, maka saya merekrut orang-orang yang pintar. Dan itulah yang saya lakukan, Kang, sehingga seluruh SDM yang kita miliki adalah minimal untuk level tertentu itu minimal D3, Kang. Ada yang S2-nya juga. Sehingga dengan kita meng-hire begitu banyak orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, ada yang pandai di marketing, kemudian di manajemen produksi, kemudian dan lain sebagainya, tentu menjadi sebuah energi yang cukup kuat bagi saya untuk mengelola dan melakukan transformasi bisnis dari skala UKM ini menjadi skala menengah. Seperti itu, Kang, terkait dengan SDM. Kemudian dalam pengembangan tentu kan Pak Haji perlu ada kerjasama dengan pihak ketiga, baik lembaga pembiayaan atau mungkin cari partner yang baru begitu. Ini tentu yang menjadi sebuah peluang bahwa saya secara personal memang gemar berorganisasi, Kang. Jadi saya menjadikan organisasi adalah tidak hanya menjadi aset, tetapi juga menjadi sebuah indikator kesuksesan. Nah, dengan berorganisasi ini saya menemukan banyak teman-teman salah satunya di Kadin Jawa Barat yang memang hampir seluruhnya adalah pengusaha-pengusaha yang sudah settle. Sehingga ada beberapa teman-teman yang bergerak di bidang kontraktor waktu itu, kemudian akhirnya berawal dari transaksi dari diskusi, kemudian transaksi, sehingga pada akhirnya saya menyadari bahwa skill saya, kemudian kemampuan saya dari sisi finansial ini tidak mungkin di-upgrade lagi. Jadi saya sadar kemampuan saya sebesar ini. Nah, kalau misalkan perusahaan ini ingin lebih kuat lagi, ingin lebih bagus lagi, tentu harus meng-hire tidak hanya dari sisi kemampuan finansial, tapi juga dari sisi SDM. Sehingga perusahaan kami sekarang melibatkan banyak teman-teman di Kadin Jawa Barat, dan mereka semua adalah pelaku usaha yang sudah cukup mapan, sehingga akselerasi dari bisnis yang saya kembangkan ini sekarang jauh lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak hanya bergerak di Jawa Barat pasar kita, tapi juga kita sudah buka pabrik di Lombok, Kang. Karena kita pilih Lombok karena memang pasarnya masih sangat terbuka, dan di sana saat ini memerlukan begitu banyak perbaikan, percepatan infrastruktur yang justru itu berkaitan langsung dengan bisnis yang saya geluti. Jadi betul-betul Pak Haji melihat bahwa bisnis itu intinya bekerja sama, berkolaborasi. Baik kaitan penguatan SDM, pengembangan pembiayaan tentu, dan mungkin keahlian ya. Persis. Karena dirasa tidak mungkin hanya bisa sendiri ya sebagainya. Betul. Kaitan dengan ekspansi usaha yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pengembangan aluminium, kelihatannya ada ekspansi juga. Baik, Kang. Saya memang beberapa kali mencoba ekspansi bisnis yang lintas sektoral, Kang. Tapi ternyata bisnis yang saya gelutin itu tidak membuahkan hasil yang bagus, ya, yang masih bahkan bisnis restoran yang saya buka itu juga tragis, ya, bangkrut. Nah, kenapa demikian? Karena saya membuat ekspansi ini atau berekspansi bisnis itu pada saat bisnis utama belum settle, Kang. Nah, jadi teman-teman yang sekarang punya pemirsa barangkali ya, pemirsa yang punya bisnis, kemudian dalam bahasa Ciamis itu hejotihang, elodan kalau dalam bahasa Majalengka, bisnis ini belum jalan, kemudian ada lagi dia pindah atau menggelutin, sehingga bisnis yang utamanya jadi rusak. Nah, ini saya ngalami sendiri bahwa ketika core bisnis kita belum kuat, maka tidak boleh untuk ekspansi ke bisnis apapun, apalagi yang lintas sektoral. Nah, tapi di saat bisnis ini sudah settle, saya mencoba kembali
bergerak di bidang sektor pariwisata, Kang, dan alhamdulillah saya sudah masuk ke 3 tahun sekarang di bisnis pariwisata. Tepatnya di Sumedang, kita punya resort namanya Kampung Karuhun Eco Green Park. Kemudian ini menjadi viral ya di medsos, karena memang kita tidak hanya menyajikan nuansa alam, tetapi juga ada seni tradisi dan ada kemitraan antara masyarakat lokal dengan pengusaha. Dan ini saya coba lakukan di tempat lain, masih di daerah Sumedang juga dengan pola yang sama, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup signifikan, Kang. Sehingga saya melihat bahwa sekarang di era krisis seperti ini, di saat semua bisnis ini mengalami penurunan, ternyata ada satu sektor bisnis yang justru sedang tumbuh dan berkembang, yaitu sektor pariwisata, Kang. Jadi berapa titik sekarang? Sekarang ada 2 di Sumedang, dan ketika pemerintah melihat perkembangan dari bisnis ini, akhirnya sekarang banyak tawaran, Kang. Tidak hanya di Sumedang, tapi juga di beberapa daerah ini sudah. Sumedang itu Karuhun, Kampung kemudian Karuhun dan Tampomas Green Park. Oke. Nah, Pak Haji, tentu Pak Haji ini kebetulan pemirsa, beliau ini juga ketua Perhimpunan Restoran dan Hotel ya, Kota Sumedang, Kabupaten Sumedang. Nah, gimana dari mulai ngurus baja aluminium begitu beralih ke sektor pariwisata? Tentu kan ini perlu ada effort, perlu ada skill yang memadai. Gimana caranya pengadaan SDM terkait sektor ini? Alhamdulillah memang seperti yang tadi disampaikan, bahwa saat ini saya menjabat sebagai Ketua BPCPHRI Kabupaten Sumedang, dan organisasi ini lagi-lagi memberikan peluang bagi saya. Karena ternyata pelaku pariwisata itu semua ngumpul di PHRI. Jadi ketika saya mencoba masuk ke bisnis ini, tidak usah repot lagi mencari SDM, karena semua ada di situ, Kang. Jadi organisasi ini menjadi alat untuk percepatan bisnis sebetulnya. Jaringan juga ya? Jaringan juga, betul. Jadi sekarang Pak Haji, tentu kita sistem pengembangan bisnis di pariwisata. Oke, Pak Haji, kita akan gali lebih jauh lagi, terutama tren dan ambisi-ambisi Pak Haji ke depan dalam pengembangan bisnis. Oke, pemirsa, kita lanjut di segmen berikutnya.